Halo semuanya, hari ini kita akan bahas yaitu ini soal ya. Ini semuanya soal-soal tentang tata nama. Oke, kita mulai aja langsung. Di sini teman-teman perhatiin ya untuk cara cepatnya. Ini Na ini adalah unsur logam, sedangkan boron adalah unsur non-logam. Berarti ini adalah ikatan ion, berarti namanya itu sebutin unsur depannya baru nama keduanya dikasih akhiran ida. Berarti ini namanya natrium, bukan klorida, natrium bromida. Oke, terus Cu itu kan dia golongan transisi ya. Kalau dia golongan transisi, sedangkan Cl itu adalah golongan 7, berarti dia Cl-. Jadi ini Cl- supaya dia netral, berarti Cu-nya di sini +1. Kalau dia golongan transisi, berarti tata namanya yang ada angka Romawinya. Cu itu adalah tembaga. Oke, buka kurung, ini muatannya buat dalam kurung angka Romawi. Cl itu adalah, ingat ya, kalau unsur keduanya, kalau dia dalam bentuk ion tunggal, berarti dikasih akhiran ida, berarti klorida. Kalau ini, Cl kan tadi muatannya -1 ya, di sini ada 2, berarti -2, supaya dia netral, Fe-nya di sini dia +2. Berarti Fe itu adalah besi. Nah, dia muatannya 2, berarti buat angka Romawi 2. Terus kasih nih klorida. Oke, sedangkan NH3 ini dia memiliki nama sendiri, yaitu namanya adalah amonia. Oke, sedangkan kalau H2S ini kan dia berikatan secara ikatan apa? Ikatan kovalen ya. Kalau dia ikatan kovalen, jadi ini kan H sama S, kayak gitu. Jadi namanya ini kan non-logam. Ini juga non-logam. Berarti katanya kovalen, tapi di sini ada unsur H-nya. Biasanya kalau ada unsur H, itu adalah asam. Berarti ini bisa juga disebut namanya adalah asam sulfida. Oke, atau kalau misalnya dibuat nama kovalennya bisa juga. Terus kalau yang ini kan dia nitrogen itu adalah, teman-teman ingat ini. Kalau dia logam, berarti dia mudah melepaskan elektron. Oke, kalau dia non-logam, berarti ini mudah untuk menangkap elektron. Oke, jadi teman-teman ingat, kalau misalnya dia logam sama non-logam ketemu, berarti ini ikatannya adalah ikatan ion. Kalau ion berarti tata namanya seperti yang ini. Jadi, sebutin unsur depannya, baru unsur keduanya dikasih akhiran ida. Sedangkan kalau ketemu non-logam sesama non-logam, berarti ini adalah ikatannya adalah kovalen. Untuk tata namanya, setiap unsur itu, misalnya nih, ini kan dia non-logam, ini non-logam, berarti sama non-logam ikatannya kovalen. Kalau di ikatan kovalen, jumlah atomnya itu disebutin namanya. Ini kan ada 2. Ingat, kalau 2 itu akhir nama depannya adalah di. Berarti di sini ada 2 nitrogennya, makanya namanya adalah dinitrogen. Oke, sedangkan oksigennya ada 5. 5 itu adalah penta. Berarti penta, ingat, baik dia ikatan ion atau ikatan kovalen, unsur keduanya diakhiri akhiran ida. Oke, berarti kan ini oksigen, oksigennya diganti menjadi oksida. Oke, sedangkan kalau ini Na-nya, ini namanya adalah natrium. Oke, jadi ini bisa berikatan ion. Jadi sebutin nama ininya, ionnya, kationnya, dan ini adalah anionnya. Ini adalah natrium, sedangkan ini adalah anion poliatom, dan ini memiliki nama sendiri, yaitu, nih teman-teman ingat ya, SO32-, ini namanya sulfit. Berarti ini namanya adalah natrium sulfit. Oke, sedangkan kalau ini kan ada H depan, berarti ini adalah asam. Oke, sedangkan ClO3 ini namanya klorat. Oke, teman-teman ingat lagi nih. Jadi kalau dia ClO ini min ya. Min, ini 2. ClO3- sama ClO4-, bedanya cuma jumlah atom H-nya aja. Kalau ini dia hipoklorit. Kalau ini dia namanya klorit. Kalau dia 3 namanya klorat. Sedangkan kalau 4 ini namanya perklorat. Oke, jadi karena ini ClO3 berarti dia klorat, namanya natrium klorat. Sedangkan kalau ini Cu itu kan dia biloxnya, maksudnya unsurnya adalah unsur transisi.
Dan OH itu adalah min 1. Nah, ini ada 2, berarti nanti min 2. Supaya dia netral, berarti ini 2 plus. Atau nih, cara cepatnya ya, lihat aja. Indeks lawannya itu adalah muatan yang di depan. Berarti Cu itu adalah tembaga. Ini muatannya adalah 2. Sedangkan OH itu, ingat OH itu namanya adalah hidroksida. Oke, sedangkan ini adalah gugus yang namanya asam propanol atau asam karboksilat. Jadi di sini C-nya ada 3, berarti ini disebut namanya adalah asam propanoat. Kalau teman-teman mau tahu rumus kimianya gini penulisannya. Jadi ini CO, OH, ini CH3, ini CH2. Jadi ini disikat kayak gitu. Oke, jadi ini rumus kimianya, ini adalah asam propanoat dengan gugus fungsinya adalah asam karboksilat. Oke, next lagi. Tuliskan nama-nama senyawa berikut ini. Oke, masih nama lagi. Ingat, K itu adalah logam, unsur golongan 1 ya, dia mudah melepaskan elektron. Sel itu golongan 7, berarti dia mudah menangkap elektron, berarti ini ikatannya ion, sebutin nama depannya, unsur depannya yaitu kalium. Sedangkan unsur yang kedua kasih akhiran ida, jadi ini natrium klorida. Ini juga golongan 1, ini golongan 7, berarti namanya natrium klorida. Oke, jadi ini ikatan ion. Ini Mg golongan 2, I-nya golongan 7, berarti logam sama non-logam, berarti juga ikatan ion. Jadi ikatan ion itu nggak perlu disebutin ya. Ini angka 2 ini nggak disebutin. Kalau disebutin angka 2, 5, kayak gitu, itu adalah kalau ikatannya kovalen. Oke, jadi ini namanya adalah magnesium iodida. Oke, ingat kata terakhirnya dikasih akhiran ida. Nih, kalau ini namanya, ini magnesium golongan 2, ini golongan 6, berarti ketemu logam sama non-logam. Ini namanya adalah magnesium oksida. Oke, kalau ini, A-nya itu golongan 1, berarti logam, S-nya adalah non-logam, berarti ini ikatan ion, sebutin nama depannya, unsur depannya, yaitu natrium. Sedangkan unsur yang kedua, sebutin namanya ditambah akhiran ida. Nah, jadi angka 2 ini nggak disebutin. Oke, nih angka 2-nya karena dia berikatan ion. Kalau ini tadi teman-teman masih ingat nggak ClO itu apa? Nah, hipoklorit ya. Berarti sebutin Na-nya dulu, baru ClO-nya. Jadi ini namanya adalah natrium hipoklorit. Oke, sedangkan kalau ini K sama MnO4. Ini adalah kationnya, ini adalah anion poliatomnya. Jadi ini kalium, MnO4 itu punya nama sendiri, yaitu namanya permanganat. Jadi ini namanya adalah kalium permanganat. Oke, sedangkan ini juga terdiri dari kation. Ini anionnya poliatom juga, berarti Ca itu namanya adalah kalsium. Nah, CO3 itu namanya sendiri adalah karbonat. Oke, jadi teman-teman harus hafal yaitu anion poliatom. Kalau ini juga sama, ini kationnya, ini anionnya. Oke, K itu kan kalium. Sedangkan NO3 itu namanya adalah nitrat. Oke, jadi nih, ini ya, nih. ClO min, MnO4 min, CO3 min, ini 2 min, CO3 2 min, NO3 min, ini semuanya adalah disebut anion poliatom. Jadi dia terdiri dari beberapa unsur, tetapi membentuk muatan atau berbentuk ion negatif. Oke, lanjut lagi. Tuliskan, oke, sekarang tadi ada rumus kimianya buat nama, sekarang dari nama menjadi rumus kimia. Oke, nih, teman-teman ingat ya kalau di angka Romawi gini, berarti angka Romawi ini adalah milik unsur yang di depannya, adalah muatannya. Berarti ini besi itu kan Fe ya. Berarti Fe di sini ada 2 menjadi 2 plus. Klorida itu kan Cl ya. Cl itu golongan 7 berarti min 1. Ini dikali silang. Hasilnya apa? Fe. Jadi angka 2 ini menjadi indeksnya Cl. Sedangkan 1 di sini menjadi indeksnya Fe. Angka 1 nggak ditulis. Jadi ini jadinya Fe Cl2. Oke.
Kalau ini besi Fe ini 3 ya, berarti ini 3 plus, di sini Cl min. Berarti kali silang lagi seperti tadi, berarti ini jadinya FeCl3. Kalau ini tembaga, tembaga itu kan dia Cu ya. Nah, dia ada 2 nih, berarti dia 12, oksida itu adalah golongan 6, berarti dia membentuk ionnya 2 min. Oke, ini ke sini kan jadinya nih, Cu2O2. Tetapi ingat kalau rumus ion itu senyawa ion adalah rumus yang paling sederhana. Ini sama-sama dibagi 2, jadi penulisannya yang benar itu adalah CuO. Oke. Magnesium oksida. Magnesium itu adalah golongan 2, berarti dia Mg2+. Terus oksida itu adalah O2-. Dikali silang sama seperti ini, berarti ini Mg2O2, berarti ingat ya disederhanain jadi MgO. Natrium oksida. Oke, kalau dia natrium oksida, ini kan natrium itu golongan 1 ya, Na+. O-nya itu adalah O2-. Berarti kalau dikali silang, jadinya Na, 2-nya menjadi indeksnya Na, nah, sedangkan O-nya indeksnya 1. Nih, ya kan? Selanjutnya, nih, kalau dia tembaga, berarti Cu, ini ada 2. Berarti di sini 2 plus. Hidroksida itu ingat dia adalah OH-. Oke, ingat 2-nya ke sini, 1-nya ke sini. Oke, penulisannya Cu kan ini 1. Ingat ini OH- ini satu kesatuan. Berarti tutup kurung OH. Nah, dia sebanyak 2 kali. Oke, gitu. Kalau aluminium, aluminium hidroksida, aluminium itu adalah golongan 3. Berarti Al3+. Hidroksida itu adalah OH-, berarti dikali silang lagi. Oke, jadinya Al. Ingat, tutup kurung ya. OH itu satu kesatuan, OH-nya 3 kali. Kalau nikel, kita buat di sini nih. Nikel di sini dia 2. Berarti dia 2 plus sama hidroksida lagi, berarti OH-. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Berarti jadinya Ni, oke, tutup kurung, OH-nya 2. Kalau kalsium hidroksida, kalsium itu adalah golongan 2, berarti Ca2+, hidroksida adalah OH-, berarti kali silang, oke, jadinya CaOH2. Kalau raksa, raksa itu rumus kimianya Hg ya, Hg+. Terus hidroksida itu OH-, berarti karena sama-sama 1, jadi penulisannya HgOH. Kalau asam sulfat, oke, ini teman-teman ingat, asam sulfat itu kan ini H sama plus. Jadi asam itu diidentik dengan H, ada H+. Kalau sulfat itu SO4 2-. Nah, dikali silang, jadi hanya ada 2. SO4-nya kan di plus 1 nih, tetap jadi SO4. Kalau asam klorat yaitu H+, klorat tadi rumus kimianya apa? Nah, ClO3-. Jadinya HClO3. Kalau asam oksalat, oke, asam oksalat ini gini. Asam itu kan H+. Oksalat itu rumus kimianya C2O4 2-. Jadi dikali silang, oke, jadinya H2C2O4. Kalau asam fosfat, ini gini, H+, fosfatnya itu rumus kimianya PO4 3-. Ini dikali silang ke sini, jadi 3-nya miliknya indeksnya H ya. Jadinya H3PO4. Oke, yang asam perkloratnya kita buat di sini ya, yaitu asam itu kan H+. Perklorat itu tadi rumus kimianya apa? ClO4-. Ini ke sini jadinya sama-sama 1 ya, jadinya HClO4. Gampang kan? Oke, next lagi, yang terakhir. Tuliskan nama senyawa berikut ini. Oke. Ini ada H, berarti asam ya. Oke, asam. Br ini dia adalah anion tunggal, berarti sebutin namanya brom, kasih akhiran ida. Tadi H2SO4 rumusnya apa? Namanya apa? Pinter. Asam sulfat. Oke, H itu asam. Kalau NO3 namanya apa? Oke, pintar. Asam nitrat. Ini H itu asam. Cl, oke, klor, karena dia anion tunggal, berarti akhirannya ida. Kalau ini asam, oke, CO3 2- itu namanya karbonat. Berarti ini adalah asam karbonat. Oke, K itu kan dia adalah kalium.
Oke, ingat kalau dia OH itu namanya hidroksida. Tambahin aja depan belakangnya hidroksida. Hidroksida. Sedangkan kalau ini Mg itu kan golongan 2. OH, berarti ini adalah senyawa ion, berarti nggak perlu disebutin angka 2-nya ini, jadi sebutin aja langsung unsurnya, yaitu magnesium. OH itu ingat ya, tadi namanya adalah hidroksida. Oke, kalau ini Fe kan golongan transisi, ya kan? Jadi muatannya dia itu adalah ini, indeks lawannya. Jadi ini adalah Fe2+. Jadi kalau dia golongan transisi, sebutin muatannya dalam kurung besi 2 hidroksida. Oke, sedangkan kalau ini juga sama. Jadi 2 ini menjadi muatannya zinc, karena zinc juga golongan transisi. Ini disebut dengan zinc hidroksida. Oke, kalau ini gampang aja, ya kan? Ini natrium, ini hidroksida. Berarti namanya adalah natrium hidroksida. Oke, jadi kalau kita lihat ya, kita kelompokkan, yang ini sampai sini, ini adalah senyawa asam. Kalau dari sini sampai sini, ini adalah senyawa basa. Jadi teman-teman identiknya gini, kalau ada H, oke, itu disebutin depannya adalah asam. Tapi kalau dia basa, itu ada gugus OH-nya. OH itu disebut hidroksida. Jadi namanya sebutin aja unsurnya, baru sebutin hidroksida. Kalau yang ini asam, berarti sebutin anionnya, tergantung apakah dia anionnya nanti tunggal atau anionnya dalam bentuk polyatom. Inti dari semuanya ini, oke, teman-teman semuanya harus sering latihan. Dan satu lagi, kalau bisa, teman-teman hafalin tabel periodik yang golongan A supaya lebih cepat untuk buat tata namanya. Oke, dan terlepas dari semuanya itu teman-teman udah hafal dan harus sering latihan. Oke, dan harus bisa bedain ya. Ingat tadi kalau dia ikatan ion. Oke, untuk tata namanya sebutin nama kationnya plus anionnya dikasih akhiran ida. Oke, ini kalau dia anionnya tunggal dikasih akhiran ida. Tetapi kalau dia maksudnya anionnya itu adalah poliatom, berarti namanya itu adalah kation plus nama anion poliatomnya. Karena kalau ion poliatom itu memiliki nama tersendiri, gitu. Kalau dia kekatannya kovalen, oke, berarti tata namanya sebutin indeksnya. Oke, berapa jumlah dari ionnya, jumlah dari atomnya. Contohnya kan tadi kan ini dia, N2O5. Ini ikatan kovalen, N-nya kan ada 2, jadi sebutin angka 2 ini, berarti 2 di nitrogen, jadi ada 2 nitrogennya, sedangkan di sini oksigennya ada 5. 5 itu kan penta, berarti penta ini tetap dikasih akhiran ida, oke? Untuk unsur yang keduanya. Ini kan oksigen, berarti ganti jadi oksida. Jadi pentaoksida. Oke, sedangkan kalau senyawa asam tetap namanya tadi seperti ini ya. Sebutin nama asamnya dulu, baru sebutin nama anionnya. Apakah nanti dia anion tunggal atau anion poliatom. Kalau basa, berarti sebutin nama kationnya dulu, baru belakangnya sebutin nama hidroksidanya. Oke, teman-teman mungkin itu ya, ragu ya. Kalau dia nih, kalau anion tunggal, contohnya ini, Cl-, O2-. Jadi unsur yang memiliki ion. Sedangkan kalau dia yang disebut dengan anion poliatom, itu dia yang terdiri dari beberapa atom, tetapi bermuatan ion. Jadi misalnya tadi, CO3 2-, SO4 2-, C2O4 2-. Jadi ini memiliki nama-nama tersendiri. Jadi makanya nggak perlu dikasih akhiran ida. Oke, ini karbonat, ini sulfat, ini oksalat. Gitu. Oke, demikian dulu. Semoga teman-teman bisa mengerti. Walaupun ini cepat ngomongnya ya. Oke, saya harap teman bisa mengerti. Ini nanti saya akan buat nanti link di atasnya. Kalau misalnya teman-teman untuk belajar tata caranya bagaimana. Demikian dulu. Dan jangan lupa ya, please subscribe dan share. Terima kasih.